tahun, berarti nanti kita pada masa-masa keemasan. Dan itu bisa kita rasakan. Metode kita dulu hanya sorokan Pak Bu. Nek ning pondok ngaji sorokan yai kula bab niki dibuka ngaji wis ditutup khatam. Sorokan. Lah sekarang dengan metode mulai CPSA kurikulum CPSA ganti kurikulum 13 kurikulum merdeka terus kurikulum dedek bengeknya itu udah masya Allah gitu loh nggih. Tapi sistem panjenengan di dalam menyampaikan pembelajaran itu masih saja tetap ceramah. Engkau anak diduduhno terus penilaiannya ya bodoh wae. Makanya jenengan harus merubah mindset itu betul. Makanya kemarin saya itu insya Allah ini nanti semester ini nanti saya mulai lagi, mulai untuk masuk kelas lagi. Walaupun saya tidak lagi menjadi pengawas yang super untuk menilai panjenengan, tapi saya selaku pendamping, seperti yang kemarin tak lakukan di guru-guru yang sudah pilot project, termasuk Bu Khairiyah kemarin memakai metode kuis ya. Nah kuis, lah itu sangat menunjang pada pembelajaran anak didik kita. Jadi apakah tidak boleh Pak menggunakan CTL? Apa Bu? CTL itu? Contextual Teaching and Learning. Jadi pembelajaran yang pendekatannya berorientasi pada sesuatu yang nyata. Satu misal panjenengan menyampaikan materi tentang Quran. Sebelum panjenengan menyampaikan Quran itu sendiri sebagai mukjizat terbesar Rasulullah, mungkin panjenengan bisa tanya anak-anak yang rumahnya musola dekat dengan musola masjid siapa? Saya Pak mesti. Kamu tahu nggak di dalamnya ada Al-Quran? Tahu Pak. Berapa jumlahnya? Tidak tahu Pak. Tapi ada. Iya ada. Pernah kamu baca? Belum pernah Pak. Sama ketika sampean-sampean ini menyampaikan kepada anak didik kita tentang materi puasa dan lain sebagainya. Nah itu butuh proses. Jenengan biasanya itu lebih dulu menyampaikan materi atau praktek dulu, ya Bapak, menyampaikan materi. Nah itu kurikulum CPSA. Padahal itu sudah kedalu. Lah misalkan yang sering saya contohkan, jenengan panggil dua anak, misalkan materi kelas 3 tentang sholat. Dua anak kan kelas 3 kan sudah praktek sholat kan, Nah, anak dua disuruh sholat. Anak-anak materi kita hari ini adalah materi tentang praktek sholat. Jenengan panggil anak itu laki 1, perempuan 1, suruh praktekkan sholat tanpa komen apapun. Silakan. Terus baru anak itu kemudian jenengan tanya, misalkan Nduk, Imam, 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 sujud kamu kayak apa? Tolong dipraktekkan ulang. Nah, kakinya jenengan lihat, dahinya jenengan lihat, betul nggak sesuai dengan aturan syariat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholat itu sesuatu yang makhdhur, yang tidak boleh diimprovisasi, tidak boleh dikurangi, apalagi ditambah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan modelnya orang tua itu kadang isi sampai anaknya. Ini saya sampaikan pas ngisi ceramah di sidang kumpul malam Senin kemarin. Jadi ibunya sembahyang petang rakaat, padahal itu sembahyang maghrib, sembahyang dewi petang rakaat. Anaknya roh, anaknya tahu, Bu, sampai tadi sembahyang kok tak hitung kok 4 rakaat. Mestinya maghrib kan 3 rakaat nah. Berarti orang gak ngerti kan, saya itu sembahyang itu dimodifikasi nah. Jadi sembahyang ini saya sembahyang maghrib itu petang rakaat nah. Wong aku seneng, ya tak tambahin, tidak bisa seperti itu. Makanya sholat tidak bisa diimprovisasi, ya, karena jenengan senang misalkan kemudian ditambah dan lain sebagainya, nggak bisa seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, itu sudah praktis. Nah, kemudian seperti yang jenengan panggil tadi itu, jenengan tanya,
baru di kelas itu jenengan bukakan, kalau pakai slide tayangkan praktek sholat misalkan, gerakan, bacaan dan lain sebagainya. Lah akhirnya apa? Anak tahu nggak salahnya, anak tahu nggak benernya. Itu loh ya. Cuma kita kadang mau ribet itu apa? Pokoknya disuruh ceramah, seneng gak ceramah kena bayaran. Enggak, artinya kita itu ceramah itu hanya menguatkan, reinforcement sebagai penguat agar anak itu benar-benar tahu dengan sendirinya apa yang sudah dilakukan itu bertahun-tahun dan tidak dibenarkan di saat praktek itu. Tujuannya seperti itu. Maka di kurikulum 13 dan dilanjut di kurikulum Merdeka itu sebenarnya seperti itu. Wudhu juga seperti itu, biarkan anak melakukan wudhu dengan sendirinya. Jarwai sing dibasuh iku kupinge bagian isor tak efek ya sudah. Ya. Kemudian ada yang dibasuh dimasukkan air ke dalam hidung, biarkan. Tapi jangan harus membarisbawahi, memberikan kesimpulan bahwa wudhu itu rukunnya di akhir pembelajaran sebagai reinforcement, penguatan. Ya, saya yakin panjenengan sudah mahir untuk itu. Cuma ini sebagai penguatan dan mengingatkan. Lek gak dipraktek, kok gak dikuat dong, ini kadang-kala kita juga lupa. Ya, kurang 2 menit. Ya.